Shalom Cat Lovers, kebaikan Tuhan melingkupi setiap kita hari ini. Kasih setianya yang menjadikan kita baru di dalam Tuhan. Bersyukur buat hari baru yang Tuhan beri. Percaya bahwa hari ini ada Tuhan yang melangkah bersama dengan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kemuliaan bagimu Yesus, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Ada berbagai macam teori supaya orang menolak dan tidak percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ada teori namanya teori hayalan. Apa itu? Dikatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah hayalan, imajinasi murid-murid yang mendambakan kehadirannya. Ada teori lagi yang dikatakan teori mati suri. Apa itu? Dikatakan bahwa Yesus tuh pada waktu dia disalib, dia belum mati, tapi koma. Ketika tubuhnya diletakkan di dalam kubur, karena sejuk dia siuman dan hidup kembali. Tapi kemudian ada pertanyaan, kan Yesus sebagai orang Yahudi, itu pasti ketika dia mati, sebelum dikubur dia dikafani dengan kain kafan, dibelit dengan kain kafan. Lalu bagaimana Yesus bisa melepaskan dirinya dari gulungan kain kafan?
Nah, menurut orang yang menyebarkan teori mati suri berkata bahwa ada tikus-tikus dalam gua yang kemudian menggigit kain-kain kafan itu sehingga terlepas semuanya, sehingga Yesus bisa lepas. Nah, ada teori yang berikutnya adalah teori imam-imam. Nah, ini terdapat dalam kitab suci. Dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat 13, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ketika mendapat kabar dari serdadu Romawi, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Pertanyaan adalah, apakah masuk akal teori ini? Kalau misalnya kita bertanya, apakah murid-murid Yesus itu berani mendatangi makam yang disegel dan dijaga oleh serdadu Romawi? Waktu Yesus ditangkap aja mereka kabur. Gimana mereka berani mendatangi kubur Yesus yang dijaga? Nah, sekarang yang kedua pertanyaan, apakah prajurit Romawi itu berani tertidur waktu menjalankan tugasnya? Waduh. Ada harga yang harus dibayar kalau sampai serdadu Romawi itu tertidur ketika dia bertugas. Yang ketiga, apabila dikatakan mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya ketika mereka sedang tidur, bagaimana mereka bisa tahu bahwa itu murid-murid yang mencuri? Kan mereka sedang tidur. Nah, ini kan satu teori yang juga tidak masuk akal. Lalu ada teori-teori spekulasi juga. Kita pernah dengar juga mungkin ada novel Da Vinci Code yang terbit tahun 2003, karangan Dan Brown. Juga kemudian dibuat juga ya filmnya yang mengatakan bahwa Yesus itu sebetulnya tidak mati. Dia menikah dengan Maria Magdalena dan kemudian mempunyai 2 orang anak perempuan. Itu tujuannya supaya orang tidak percaya Yesus mati dan bangkit. Lalu ada film dokumenter mengenai The Lost Tomb of Jesus, kuburan Yesus. Februari 2007 dirilis itu oleh seorang direktur Hollywood, James Cameron, bersama dengan seorang jurnalis yang bernama Simca Yakobushi. Mereka katakan bahwa Yesus itu beristri dan punya anak. Makamnya itu ada di Talpiot, dekat Yerusalem dan Bethlehem. Lalu juga yang lebih aneh lagi dan sangat lucu adalah dikatakan bahwa ada makam Yesus di desa Shingo, Aomori, Jepang. Waduh. Selain kubur Yesus, di sana juga terdapat sebuah museum pengetahuan tentang Yesus Kristus. Bahkan untuk menuju desa Shingo itu, ke makam Yesus, itu ada petunjuk arah yang disebut ke makam Yesus. Waduh, luar biasa. Jadi ceritanya adalah ketika Yesus berumur 21 tahun, dia datang ke Jepang. Belajar teologi selama 12 tahun. Kan aneh, Yesus belajar teologi di Jepang. Kemudian dia kembali ke Yudea untuk berkhotbah sampai umur 33 tahun. Tapi ketika itu juga orang menolak dan mau menangkap Yesus, mau menyalibkan dia. Tapi dia bisa meloloskan diri dan yang ditangkap justru adiknya yang terkecil yang menggantikan dia. Yesus sendiri berhasil melarikan diri dan kembali ke Jepang. Dia tinggal di desa nama Herai dan menikah dengan seorang Jepang bernama Miyu. Ya, kemudian hidup di Jepang selama 106 tahun, ada mengatakan 118 tahun. Kita lihat bahwa semua apapun teori-teori semuanya tujuannya apa? Supaya orang tidak percaya Yesus itu mati dan bangkit. Yesus Kristus mati dan bangkit dasarnya adalah kitab suci. Bukan apa kata orang, bukan apa menurut orang, tapi kitab suci. Sebab dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi jelas bahwa dasar daripada iman kita adalah kitab suci. Bukan perasaan, bukan apa kata orang, bukan reka-rekaan orang, tapi apa kata firman Tuhan, kata kitab suci, Alkitab. Nah, awalnya juga murid Yesus ragu-ragu dan tidak percaya akan kebenaran Yesus. Karena mereka memiliki pemahaman keliru tentang Mesias dan mereka tidak mengerti kitab suci. Jadi kalau misalnya orang itu tidak percaya, akhirnya kita dapat mengerti bahwa oh, ternyata mereka tidak mengerti kitab suci. Ya, mereka kemudian juga mencoba untuk menafsirkan kitab suci menurut logika mereka, menurut pikiran mereka, supaya orang tidak percaya dan menolak kebenaran kitab suci. Nah, Yesus setelah kebangkitannya itu, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sebagai bukti bahwa dia bangkit dari kematian. Kita bisa baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 dan 6 bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa telah meninggal. Jadi Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian semua rasul, dan yang paling akhir dan semuanya itu menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Yesus itu betul-betul bangkit dari kematian. Apakah Bapak Ibu saudara percaya? Yesus sudah bangkit dari kematian. Disaksikan bukan cuma oleh 1-2 orang, tapi lebih daripada 500 orang. Kalau misalnya itu sebagai saksi dalam pengadilan, itu cukup 2 orang yang melihat langsung apa yang terjadi. Tapi ini disaksikan berapa orang? 500 orang sesuai dengan kitab suci.
Jadi sekali lagi, kebangkitan Yesus itu bukan apa kata orang, bukan menurut perasaan orang, bukan berdasarkan logika atau kebenaran sendiri, melainkan harus berdasarkan kitab suci Alkitab yang kita miliki. Silakan orang mau tidak percaya. Yang penting kita punya kitab suci Alkitab itu benar, yang kita harus jadikan dasar bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh menikmati kembali firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan dalam hati kami, dan kami semakin dekat dengan Tuhan, dan kami semakin juga lebih mengalami lagi betapa besar kasih Tuhan, dan semakin mengerti apa arti firman Tuhan, sehingga kami semakin juga akhirnya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God's Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.